Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku, Syafika Akilapasa, dengan NIM 2510923034. Baik teman-teman semua, di video kali ini saya akan menceritakan sedikit perjalanan saya untuk mendapatkan UNAN alias Universitas Andalas. Nah, pertama-tama mungkin saya sini izin karena saya melakukan videonya secara duduk karena ada beberapa halangan sehingga saya bisanya mengetek video ini secara duduk. Baik, untuk pertama-tama saya akan menceritakan pas SNBP nih dengan judul belajar yang uring-uringan alias niat nggak niat. Nah, kenapa saya kasih judul kayak gitu? Karena ketika untuk mengejar nilai SNBP alias untuk masuk ke bangku eligible ini, eh, aku tuh mulai serius belajar tuh kelas 11 semester 2. Nah, kelas 11 semester 2 otomatis ya cuman kayak kan ada nilai 5 semester nih. Kelas 11 semester 2, satu lagi kelas 12 semester 1. Jadi yang tiganya lagi tuh aku tuh kayak yang uring-uringan belajarnya, niat gak niat, kebanyakan nunda. Jadi tuh kayak sehingga menyebabkan nilai aku yang kelas 11 semester 2 sama yang sebelum itu jomplang parah. Jadi tuh kayak untuk teman-teman semua, untuk adik-adik yang masih kelas 10 gitu, kayak tolong banget kalau kepengen suatu PTN itu dicari dulu. Karena aku tuh baru paham sistem SNBP itu pas kelas 11. Serius aku baru baru paham gitu loh. Kayak pas udah melewati semuanya kayak baru oh gitu ternyata. Kayak penyesalan tuh di akhir, di awal tuh pendaftaran namanya. Nah, jadi waktu itu aku tuh emang udah naruh teknik sipil UGM sebagai first love aku tuh dari kelas 10 awal. Tapi ya aksi aku nol gitu. Jadi kayak buat apa, nggak bakal dapet kalau kayak gitu kan. Nah, pokoknya cuman nih ajaibnya aku tuh masuk ke top 100 siswa eligible di SMA aku. Nah, cuman ya karena aku masih keras kepala, masih mikir UGM harga mati ya gitu-gitulah, aku memutuskan untuk pilihan satuku tetap first love aku yaitu teknik sipil UGM, dan pilihan kedua aku kosong. Nah, seiring berjalannya waktu, sampailah di tanggal 18 Maret. 18 Maret ini, itu pokoknya. Itu kan pengumuman SNBP. Tebak hasilnya apa? Ya, dari saya bikin video ini pasti tahu dong hasilnya apa, yaitu ya merah. Merah. Nah, karena merah itulah saya kayak merasa putus semangat, putus asa gitu kan, kayak pasrah gitu kan, kayak kenapa nggak lolos, padahal sebelumnya tuh kayak belajarnya aja niat nggak niat gitu kan, itu masih bisa nanya kenapa nggak lolos gitu. Terus juga sebenarnya selama masa SMA ini saya ada pakai sertifikat juga, cuman ya mungkin sertifikatnya tidak sekuat anak-anak yang lain. Ikut olimpiade waktu itu ada, terus juga ikut organisasi study exchange juga waktu itu. Ya mungkin cuman emang belum rezeki aku buat ngedapetin teknik sipil UGM. Nah, waktu itu endingnya aku baru belajar SNBT juga hamil 1 bulan. Ya sebenarnya dari SNBP dan SNBT ini aku banyak belajar. Aku kebanyakan nunda, tapi itu sampai sekarang sih. Kayak dari ngetek video ini aku juga kebanyakan nunda. Lebih ke juga aku kebanyakan tugas, dan ini buktinya. Aku baru bikin jam 3.26 hari ini, dan ini bakal dikumpul jam setengah 2 nih video. Oke, kita lanjut ke perjuangan aku di SNBT. Terlematin. Nah, di SNBT ini aku kan belajarnya hamil 1 bulan. Aku pun baru ikut bimbel hamil 1 bulan SNBT. Jadi ya di situ aku juga naruh pilihan satu aku waktu itu FTS LSI ITB. Kenapa beda? Karena aku suka hati sama UGM. Terus pilihan dua aku UPN Teknik Sipil UPN Jawa Timur. Nah, terus kan sampai di situ aja. Nah, pilihan dua aku ini dipilihin sama bimbel aku. Orang tua aku dua-duanya nggak restu buat aku ke UPN itu. Nah, cuman kan aku kayak ngerasa bersalah dong, jatuhnya aku ngambil kota orang gitu kan kalau misalkan aku lolos gitu kan. Nah, terus kayak ya kita skip aja deh. Kayak pas selama aku perjalanan SNBT, jujur aku juga banyak nangisnya, banyak strugglingnya. Aku tuh masih ke distract gitu loh, kayak kenapa aku bisa nggak lolos, kurangku apa. Aku juga muhasabah diri kesalahanku, mungkin aku ada melakukan kesalahan sama orang lain kan kita nggak tahu ya kan, kayak refleksi diri juga gitu kan.
Cuman ya itu, penyakit nunda aku tuh masih nggak hilang gitu, masih ada sampai SNBT ini. Terus kayak tibalah tanggal 28 Maret, langsung aja skip ke pengumumannya. Dan hasilnya adalah, ya, aku lolos di pilihan kedua. Dan dimana pilihan itu nggak direstui sama kedua orang tua aku. Selain itu aku juga ngerasa bersalah karena jatuhnya aku ngambil kuota orang dong. Jadi otomatis aku ikut ikut apa kata orang tua aja gitu kan, maunya gimana. Endingnya aku disuruh daftar mandiri ke beberapa PTN, dan aku juga nyoba ke salah satu first love aku ke salah satu PTN yang aku coba mandiri, yaitu UNAN. Aku waktu ikut SIMA akademik, di mana ketika pengumuman tanggal 28 Mei itu aku dinyatakan tidak lolos dari pilihan satu aku langsung daftar ke SIMA akademik. Makanya aku dapatnya hari pertama waktu itu. Nah, tapi nggak daftar di UNAN juga, aku juga daftar ke UGM juga. Aku masih ngejar teksip UGM juga. Terus aku juga daftar ke UNS, aku ngejar teksip juga. Intinya aku tuh emang teksip harga mati ya. Terus aku juga daftar ke UB, aku juga daftar ke Pertamina, Presiden, dan lain sebagainya. Terus habis itu aku daftar ke beberapa mandiri. Nah, mandiri yang pertama kan UNAN ya. Ya aku juga belajarnya Hamin 5, cuma Hamin 5 tuh emang berturut aku belajarnya. Dan juga aku belajar dari buku bimbel aku, karena menurut aku banyak yang bilang buku bimbel aku ini mirip banget sama soal SIMA akademik, dan bener aja emang mirip, emang semirip itu. Jadi kayak aku ngerasa bersyukur banget, kayak ya aku nggak bisa nyalahin bimbel aku sepenuhnya karena dia juga mempermudah aku untuk di SIMA akademik. Nah, sampai di situ saja. eh Waktu itu sekarang kita skip ke tanggal 3 Juli ya. Iya, 3 Juli. Waktu itu itulah pengumuman SIMA akademik. Dan ternyata aku dinyatakan lolos di pilihan satu aku, yaitu teknik sipil UNAN. Dan aku ngerasa bersyukur banget, kayak itu tuh kayak happy banget gitu. Yang sampai teriak itu tuh aku bukanya jam 3 malam karena mungkin servernya error juga. Kayak aku tuh yang sehisteris itu kan, kayak alhamdulillah aku lolos gitu. Kayak akhirnya gitu kan. Karena juga orang tua aku endingnya nyuruh ambil UNAN. Waktu itu kan aku udah dinyatakan lulus di UB, cuman waktu itu ada halangan juga yang ngebuat aku tuh nggak bisa daftar UB. Jadi endingnya aku ngambil UNAN. Terus aku awalnya aku bilang kayak kenapa nggak nunggu UGM aja gitu kan, tapi aku pun dan kedua orang tua aku nggak yakin buat aku jebol utul gitu kan. Tapi kayak ya udah gitu, kita daftar ulang UNAN. Nah, sampailah titik itu aku daftar ulang UNAN, makanya aku menjadi mahasiswa UNAN. Tapi keselnya nih, lucunya ya, di tanggal 19 Juli, di mana itu tuh pengumuman PTN First Love aku. Ya, aku dinyatakan aku lulus di Teknik Sipil UGM. Sebenarnya tuh kayak aku mau nangis ya, tapi kayak orang tua aku udah bayar IP gitu loh. Aku tuh niatnya tuh SNBT ini jadi pilihan terakhir aku supaya orang tua aku tuh nggak bayar IP gitu. Terus adanya ya nggak mungkin dong aku nyuruh UGM juga, ngeres ke UGM juga, tuh orang tua aku bayar 2 kali IP gitu kan. Jadi sebagai aku anak yang baik, kayak aku bilang ya nggak apa-apa mah gitu kan, UNAN aja gitu. Dan orang tua aku tuh yang kayak udah UNAN aja, berarti emang UNAN terbaik buat kamu gitu. Jadi dari hidup aku tuh bisa disimpulin kayak, pertama tuh jangan nunda-nunda. Kayak kalau kita tuh pengen sama sesuatu tuh kejar dari jauh-jauh hari gitu, jangan ditunda-tunda. Terus juga kayak apa yang kita dapetin sekarang itu tuh udah diatur sama di atas, mungkin ini yang terbaik buat kita. Mungkin selanjutnya aku bakal nyeritain gimana kehidupan aku setelah aku diterima di Yunan gitu kan. Gimana kayak sebenarnya aku tuh pas masuk Unani ya aku happy, aku dapat teman-teman yang baik baik banget. Terus juga aku dapat teman-teman yang suportif, yang banyak nolongin aku pas struggling sama persiapan bakti gitu kan. Tapi kadang tiap malam tuh aku masih nangisin UGM, kayak kenapa aku gitu gitu. Biasalah Gen Z gitu kan. Terus endingnya ya aku tuh mulai ikhlas tuh ya baru-baru ini, aku mulai ikhlas gitu kan, mulai mengikhlaskan si UGM itu ya. Terus juga aku juga bersyukur aku bisa masuk UNAN karena aku dapat teman-teman yang suportif parah yang baik-baik banget, dan juga yang bisa dibilang tuh solid gitu.
Terus juga jadi tuh kayak struggling aku tuh lebih ke gamon sama UGM-nya, sama satu lagi tuh tugas yang menumpuk. Ya ini nih, masih nunda. Ini juga kebiasaan nunda sih yang harus aku perbaiki gitu. Mungkin kalau pengalaman aku di Unan nggak terlalu banyak karena kan aku juga masih baru di sini. Ya, mungkin segitu aja dari aku. Terus juga aku di sini mau ngasih tips juga buat teman-teman semua kalau untuk UAS nanti belajarnya udah jauh-jauh hari. Aku juga UTS juga belajarnya masih hamin 1 hari. Ya, aku emang nggak kapok-kapok. Kapoknya baru sekarang gitu. Pas di UTS aku nggak bisa jawab, itu tuh kayak rasanya aduh, kayak nggak tahu lagi deh. Mungkin kesimpulannya tuh pertama, jangan nunda-nunda. Yang kedua, itu adalah banyak-banyak ibadah gitu, banyak-banyak mendekatkan diri sama Allah, sama orang tua juga kan. Terus yang ketiga tuh, kalau misalkan kita mau sesuatu, itu kita harus yakin di hati kita dan harus ambis akan hal itu dan cari tahu akan hal itu. Baik, mungkin sekian dari saya. Ini videonya kepanjangan. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir ya teman-teman. Curhatan hati saya, kayak curhatan hatiku ya, saya ketukar-tukar, maaf. Baik, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.